Salam viral jalur verbal, saya orangnya. Alvin, speech yang luar biasa. Kali ini membahas mengenai tokoh di sebuah film ya. Sudut pandang yang sangat bagus karena unik ya, jarang banget aku dengar speech atau podcast orang yang mau bahas karakter, apalagi di sini karakter sampingan. Ya, banyak nilai yang dapat aku ambil dari sini ya, tentunya dari karakter yang dibahas oleh Alvin sendiri. Thank you Alvin for sharing about karakternya, dan marilah kita bahas mengenai kontennya dan podcastnya dari Alvin. Pertama yang aku lihat di sebagian besar speechnya Alvin itu Alvin banyak tersenyum, itu bagus ya untuk deliverynya, jadi memberikan kesan relax kepada penonton. Kemudian dalam menjelaskan karakternya yang dibahas itu Alvin mendeskripsikan dengan baik secara fisik, secara tampilan. Ini juga bagus sehingga saya sebagai penonton juga terbayang nih karakter yang dibahas oleh Alvin ini seperti apa. Hal yang kedua dalam mendeskripsikan karakter adalah menggunakan analogi ya, seperti membandingkan karakter tersebut dengan Segi atau Nobita. Nah itu semakin jelas lagi, semakin vivid siapa karakter ini ya. Teknik yang bagus Alvin. Kemudian juga dalam menjelaskan karakter ya, itu Alvin juga memberikan bukti, eviden di beberapa episode di mana contoh di episode tersebut membenarkan penjelasan Alvin terhadap karakter tersebut. Dan di closingnya Alvin juga memberikan pesan atau kesimpulan dari speechnya, yang mana ini juga bagus sebagai penutup, di mana ada takeaway atau ada sesuatu yang harus kita pikirkan setelah mendengar speech dari Alvin. Baik, sebagaimana halnya kita ingin terus lebih baik, kita perlu melihat apa yang perlu kita tingkatkan dari speechnya Alvin. Pertama sekali itu adalah di penulisan ya. Aku rekomendasikan Alvin untuk menulis speechnya full script dari awal sampai akhir. Kenapa begitu? Karena aku ngelihat ada uncertainty dalam menyampaikan poinnya. Ada kayak menjabarkan sesuatu yang misalnya A dijelaskan dengan B, B dijelaskan dengan C, contohnya D, dan seterusnya. Jadi terlihat tidak terskrip gitu ya, atau terlihat tidak baru terpikir pada saat berbicara. Bagi aku ini cukup waktunya, ada kesempatan bagus untuk belajar, ditulis, karena Alvin kan posting sekali seminggu ya. Jadi punya waktu untuk persiapan, untuk menulis, kemudian tulisan tersebut dihafal, dan akhirnya disampaikan. Dan mungkin cukup 5-7 menit aja podcastnya di awal-awal ya. Nanti kalau mau extend jadi 10 menit, 20 menit, itu nanti by time aja progresnya. Oke, kemudian yang kedua, aku rasa openingnya lumayan ya. Ini sebagai impact dari penulisan, nanti ini juga jadi lebih efisien ya di bagian opening dan body. Openingnya itu aku lihat 30 detik awal itu aku belum melihat ini mau bahas apa di konten ini secara garis besar ya. Ini juga penting, kenapa? Karena bayangin ya, seseorang klik YouTube-nya Alvin ya, udah 30 detik di situ tapi belum tahu ini apa yang mau dibahas, arahnya mau kemana. Nah mungkin sebagian besar orang akan meninggalkan video tersebut dan beralih ke video lain yang termuncul di kolom rekomendasi. Jadi detik-detik awal ini sangat penting ya Alvin. Jadi dibanding menggunakan perkenalan atau menyuruh orang untuk subscribe dan komen, itu gunakan detik-detik awal itu untuk pertama catch, menyapa boleh, kemudian catch people attention, kemudian ketiga deskripsikan secara ringkas apa nih yang mau dibahas di videonya Alvin. Jadi abis itu di tengah-tengah boleh diselipkan subscribe, komen, jangan lupa gitu-gitu ya. Jadi kalau begini itu akan membuat orang stay di video tersebut lebih lama ya. Kemudian yang berikutnya ya, gesture ya. Gesture aku lihat ini juga perlu ditingkatkan. Sebagian besar sih sudah bagus ya, cuman aku masih yang perlu aku sampaikan adalah Alvin bisa lebih aware lagi terhadap
unnecessary hand gestures seperti membenarkan kacamata atau mengusap hidung, ya itu mungkin menjadi lebih aware lagi di speech berikutnya. Baik, overall Alvin bagus smile-nya, kemudian mendeskripsikan tokoh dengan menggunakan analogi juga dan contoh, dan ditutup dengan pesan. Perlu dipertimbangkan untuk exercise berikut, yaitu menulis, sehingga pointersnya itu lebih sharp, ya, orang jadi lebih tahu ini yang dibahas apa. Contohnya tadi yang aku tangkap ya, bisa opening misalnya, pernah nggak sih kalian ngelihat ini karakter buat apa sih sebenarnya ya. Kemudian di introduction-nya saya intinya ya, hari ini saya akan bahas mengenai karakter ini di film ini. Dan di main point pertama bisa dijelaskan secara fisik dulu, karakternya ini seperti apa, dari fisiknya, dari kacamata, ya. Kemudian kedua baru dibandingkan dengan Shaggy atau Nobita di film lain. Kemudian yang ketiga apa aja yang biasa dilakukan atau hal lain lah mengenai karakter tersebut, sehingga kita jadi clear apa yang dibahas oleh Alvin. Nggak hanya itu, Alvin juga clear apa yang bisa di-elaborate di masing-masing poin tersebut. Dan closingnya juga aku sih ada miss opportunity ya, seharusnya ini pembahasan yang bagus karena tadi aku bilang di awal karakter sampingan ya. Jadi kadang-kadang kita ngeliat karakter sampingan tuh tidak penting ya. Nah, kalau aku lihat ya dari pembahasannya, pernah nggak sih kita ngerasa apa jangan-jangan gua ini karakter sampingan ya, gitu. Jadi jangan-jangan gua dalam hidup ini juga karakter sampingan. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa seperti itu? Nah, itu juga memberikan point of view yang berbeda, dan juga bisa jadi ada nilai moral atau value yang bisa kita ambil, bahwa kita tidak harus menjadi tokoh utama dalam beberapa kejadian di hidup kita. Contohnya ya, kita bisa jadi tokoh utama di keluarga kita, atau nah kalau di kantor kita bisa aja jadi tokoh sampingan, itu nggak apa-apa karena kan beda film. Oke, Alvin, keep going on. Yang aku perlu tekankan adalah menulis, tulis sampai full, kemudian baca 2-3 kali, kemudian hafalkan, dan mari kita lihat perkembangan Alvin di podcast berikutnya. Tetap semangat, viral jalur verbal, saya orangnya.